Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fi hadhihi al-fursati thamina ya ikhwa wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang isim mushtaq ya, atau isim yang ditinjau dari segi bangunannya. Ada isim jamid dan isim mushtaq. Nah, kali ini kita akan belajar tentang isim mushtaq. Apa sih itu isim mushtaq? Jadi isim mushtaq itu dia suatu kata isim ya yang tersusun dari sesuatu yang lain seperti itu. Contoh dalam bahasa Indonesia mungkin kita ada kata makan seperti itu ya. Ini ada kata makan, pensil. Nah, misalkan makan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, makan ini aku tulis lagi. Makan ya. Nah, makan ini itu bisa ketambahan an di akhir ya. Maka jadi makanan. Nah, kalau ketambahan me plus makan tadi di awal seperti itu ya, maka jadi memakan. Singkatnya seperti itu. Jadi di dalam konsep bahasa Arab, nahwu sorof ya, itu ada yang istilahnya itu seperti ini dia. Jadi ketambahan seperti itu ya. Ini aku hapus saja. Nah, jadi isim mushtaq itu dia itu suatu kata yang dia itu tersusun dari kata yang lain seperti itu ya. Nah, entah dia itu berupa isim yang fa'il atau isim-isim yang lain ya, isim yang sebagai subjek seperti itu ya. Nah, di sini isim mushtaq itu ada banyak macamnya. Ini ada banyak macamnya. Jadi yang pertama ada isim fa'il, baru kita singgung ya. Jadi pelakunya seperti itu ya. Misalkan orang yang menolong, nah itu kan pelakunya. Atau misalkan pembaca buku, penulis, nah itu kan pelakunya. Jadi orang yang menulis seperti itu. Nah itu isim fa'il ya. Ya nanti kita sambil bahas ya satu-satu ya, kita bahas dulu tentang isim fa'il ya. Isim fa'il itu apa sih? Jadi isim fa'il itu pelaku ya. Pelaku. Nah, isim fa'il itu terbagi menjadi dua dalam segi penyusunannya. Jadi aku tulis nih di sini. Jadi isim fa'il itu terbagi menjadi dua dalam segi penyusunannya. Jadi yang pertama ini kita tulis ini ada isim fa'il ya. Nah, isim fa'il seperti ini. Ismul bentar. Ada kesalahan teknis. Nah, gini kan enak. Ini aku ulang lagi. Jadi isim fa'il ya, atau seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini ya. Ismul fa'il ya, isim fa'il atau pelaku ya. Ya kalau kita di bahasa Indonesia biasanya subjeknya gitu kan ya. Nah, itu terbagi menjadi dua dalam segi penyusunannya. Jadi berdasarkan penyusunannya atau cara membuatnya seperti itu ya, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, gini aja. Yang pertama itu isim fa'il jika fi'il sulasi 3 huruf ya, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Nah, fi'il sulasi itu apa sih? Fi'il, kita udah pelajari konsep fi'il ya, yang dia itu terdiri dari 3 huruf. Contohnya, jadi yang pertama ya, jadi jika fi'il sulasi ya, sulasi ya, atau 3 huruf,
maka ikut wazan fa'ilun. Nah, contohnya ada kataba di sini ya. Kataba 3 huruf tuh fiilnya tuh ya. Ada kaf, ta sama ba ya. Kataba artinya dia telah menulis. Maka isim fa'ilnya itu fa'ilun. Nah, di sini kan ini kalau aku tulis di sini ya, fa ini kan lurusnya ini kaf. Ain ini lurusnya si ta ini. Lam ini tuh lurusnya si ba ini. Loh, alifnya gimana, Farhan ya? Nah, alifnya ini itu nanti kita pelajarin ya di ilmu shorof yang dalam ya, karena ini kita bahasnya itu apa namanya wazannya, jadi timbangannya yang jadi acuan itu fa ain lam ya. Jadi kalau teman-teman ingat di pembelajaran kita di awal-awal itu kita bahas contohnya seperti ini. Fa'ala itu cocok dengan salah satu fi'il namanya nasara. Fa'ala itu wazannya, timbangannya seperti itu ya. Nah, contoh kalau di matematika itu ada istilahnya itu substitusi ya, atau apa ya, variabel lah ya. Misalkan A plus B, nah, seperti ini. Nah, jika A itu sama dengan 1, B itu 2, nah misalkan berarti A-nya 1 plus B-nya 2. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Ya, mirip ya. Nah, kalau ini kalau kita tarik garis benang merah ya di dalam wazan mauzun, konsep wazan mauzun. Jadi ini tuh wazan ya timbangannya, mauzun itu yang ditimbang, yang menjadi apa ya istilahnya ya, yang bisa kita masukkan ke rumus ini nih gitu kan. Jadi fa itu lurusnya nun ya, jejeknya nun, apa istilahnya ya, cocok dengan nun ini ya, karena dia sama-sama fathah. Nah, ini sama-sama fathah seperti itu. Nah, kalau ini kita fokus di fa'ain lam lagi, karena ini rumusnya ya, rumus dari segala rumus tuh fa'ain lam itu ya, fa'ala fa'ain lam. Nah, maka huruf-huruf yang selain ini itu dianggap dia sebagai tambahan. Yang tadinya kataba, kalau kita mau cocokkan ke fa'ilun berarti ka panjang. Ya kan? Fa-nya ini, kafnya ini panjang, ka ainnya, taknya ini, lamnya, baknya ini. Berarti kan? Nah, seperti ini. Nah, tapi si tak ini aku hapus supaya kelihatan. Nah, si tak ini kayak gini ya. Itu lurusnya si ain ini itu harokatnya kasroh, maka kita kasroh di sini. Kati fa'i lun, yang tadinya ba jadi bun. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi itu cara menyusun fa'il ya, yang fi'ilnya itu sulasi seperti itu ya. Nah, ya nanti ada beberapa kasus di mana fi'ilnya sulasi tapi ini enggak ini nih gitu. Itu ada juga, tapi nanti kita pelajarin itu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau kataba dia telah menulis, katibun karena pelakunya isim fa'il itu pelaku ya. Maka artinya di sini apa? Berarti penulis atau orang yang menulis seperti itu. Intinya dia itu yang melakukan pekerjaan si fiil tadi, si pekerjaan ini tadi itu apa sih gitu kan. Dari mana sih asalnya? Oh, dari kataba. Kataba artinya telah menulis gitu kan. Kalau katibun berarti orang yang menulis, pelakunya seperti itu, atau bisa kita bilang sebagai penulis. Jadi itu ya, itu konsep dari penyusunan jika fiil sulasinya 3 huruf maka ikuti wazan fa'ilun seperti itu. Nah, penyusun yang kedua ya, cara penyusunan yang kedua itu jika fiilnya lebih dari 3 huruf maka wazannya ya, penyusunan isim fa'ilnya itu ada 3 step. Jadi jika fiilnya ya
lebih dari 3 huruf, maka ada 3 step nih yang perlu kita lakukan. Yang pertama diambil dari fi'il mudhari'nya, ya. Diambil dari fi'il mudhari'nya, ya. Jadi diambil dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' itu apa sih? Jadi dalam bahasa Arab itu sama seperti bahasa Inggris ya, kurang lebih ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing gitu kan, yang lain-lain. Nah, dalam bahasa Arab itu juga ada dia namanya fi'lul madhi atau fi'il madhi ya, biasanya teman-teman nyebutnya itu kayak gini, fi'lul madhi atau fi'il madhi ya. Nah, ada juga fi'il mudhari ya. Nah, ini yang sedang kita bahas ya. Fi'lul mudhari ya, seperti ini. Ada juga fi'lul amr ya. Nah, ada fi'il madhi, fi'il mudhari seperti ini, lalu ada fi'il amr. Nah, fi'il madhi itu kata kerja lampau ya, past tense ya. Jadi telah apa nih, terserah nanti gitu. Nah, bentuknya umumnya itu ngikut wazan fa'ala. Jadi nasoro, kataba, qoro'a ya. Nasoro telah menolong, kataba telah menulis yang tadi. Terus qoro'a telah membaca, seperti itu. Nah, contohnya nih kataba ya. Nah, kataba telah menulis, seperti itu. Nah, lalu ada fi'il mudhari'nya berarti yaktubu. Nah, terkait penyusunannya itu gimana? Nanti ada rumusnya sendiri ya. Kita belum belajar pembahasannya ya. Yaktubu berarti sedang. Nah, karena sedang terjadi, fi'il mudhari' itu present ya. Jadi sedang terjadi. Yaktubu sedang menulis, seperti itu ya. Tadi telah menulis, ini sedang menulis. Nah, fi'il amr itu perintah ya, imperatif ya. Jadi tulislah. Nah, seperti itu. Uktub, seperti ini. Uktub, tulislah. Kita memberikan suatu perintah ya kepada orang lain, tulislah gitu kan ya. Nah, itu fi'il ya. Jadi fi'il mudhari itu apa sih ya? Fi'il yang dia menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi, seperti itu ya. Jadi yaktubu sedang menulis. Nah, jadi yang pertama penyusunannya itu jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, kita kembali lagi ya, itu diambil dari fi'il mudhari'nya tuh. Misalkan kataba karena ini bukan lebih dari 3 huruf ya. Mungkin contoh lain di sini ada ta'allama, contohnya ya, belajar, yang kemarin kita pelajarin kosakatanya ya. Ta'allama nih, ini aku tulis di sini. Ini itu tersusun dari ta ya. Lalu dia ada ain, lalu dia ada lam, lalu dia ada lam lagi dan mim. Jadi syiddah atau tasydid di sini di suatu huruf itu dia menunjukkan adanya 2 huruf ya. Seperti itu. Nah, terkait detailnya seperti apa nanti ada itu dibahas di tingkat nahwu yang lebih lanjut ya. Tingkat sorof yang lebih lanjut itu ada itu. Apakah nanti yang sukun ini atau yang sukun ini atau dua-duanya, jangan-jangan harokatnya fathah. Nah, itu ada pembahasannya sendiri, kita nggak pelajarin di sini dulu ya. Nah, ta'allama telah belajar tuh ya. Berarti kita ambil tuh fi'il mudhari'nya ya. Nah, supaya tahu ta'allama ini fi'il madhi atau fi'il mudhari' gimana, nanti ada rumusnya juga, kita belum pelajarin itu ya. Nah, ta'allama ya ta'allamu.
Yata'allamu. Ini kok gini sih? Bentar. Yata'allamu. Nah, yata'allamu ini fi'il mudhari'nya. Artinya sedang belajar. Itu yang pertama ya. Kita udah dapat nih fi'il mudhari'nya. Lalu langkah yang kedua, karena ada 3 langkah ya. Huruf mudhari'ahnya diganti mim dhamma ya. Jadi huruf mudhari'ah diganti mim dhammah gini. Mu. Nah, kayak gini. Ya. Nah, huruf mudhari'ah ini apa sih? Tadi kan kita bahas fi'il mudhari' tuh ya. Jadi kita kan sudah dapat tuh yang namanya fi'il mudhari'nya. Nah, kalau kita amatin di sini, ta'allama menjadi ya ta'allamu, perubahannya terjadi itu ada 2. Yang pertama, dia ketambahan ya nih. Yang tadinya dia nggak ada ya-nya di sini nggak ada ya. Lalu dia ketika dimudhari kan, dipresentkan si fi'il itu, si kata kerja itu, dia ketambahan ya. Nah, ya di sini itu disebut huruf-huruf mudhari'ah, atau bisa kita ngomong huruf mudhari' gitulah. Itu ibaratnya itu seperti itu. Yang menjadikan suatu fi'il kata kerja itu dia menjadi bentuk present, menjadi bentuk yang sedang terjadi atau bentuk mudhari'. Maka si ya ini nanti ada macam-macam ya, ada tak juga gitu kan. Nah, itu termasuk huruf mudhari'ah. Nah, huruf mudhari'ahnya yang tadinya ya ta'allamu itu kita dapat tuh fi'il mudhari'nya ya. Ya ta'allamu seperti ini. Bentar, ada gangguan teknis. Ya ta'allamu. Nah, itu kita ganti si huruf mudhari'ahnya ini dengan mu. Muta'allimu. Muta'allimu. Nah, ini stepnya ya. Muta'allimu. Ingat, ini itu kita tahu dia bukan bentuk fi'il. Kita udah pelajarin tanda-tanda isim fi'il itu apa ya. Kita udah pelajari di awal-awal video ya. Nah, kalau dia tidak ada tanda-tanda fi'il, maka kita bisa tuh langsung tanwinkan aja tuh, ya kan? Itu ya. Langsung kita kasih tanwin aja di sini. Muta'allimun. Ya. Jadi step yang ketiga, dikasrah huruf sebelum akhir. Dikasrah huruf sebelum terakhir. Oh, dikasrah huruf akhirnya ya. Dikasrah huruf sebelum terakhirnya. Oh ya ya, ini kita emang sudah mengkasrah ini kan ya. Belum ya, muta'allam. Oh ya, harusnya muta'allamu tadi ya. Oh iya ya, ini kebiasaan aku soalnya. Nah, ini ya, muta'allimun. Jadi kan awalnya itu, ini kita ulang ya. Jadi ya ta'allamu jadi muta'allamu ya. Muta'allamu. Nah, ini kayak gini. Nah, langkah yang selanjutnya, yang ketiga itu mengkasroh huruf sebelum akhir. Jadi kasroh ya, kasroh seperti ini, huruf sebelum akhir. Jadi yang tadinya muta'allamu ya menjadi muta'al limu. Nah, karena dia isim ya, kita bisa tanwinkan ini muta'allimun. Jadi kayak gitu ya. Jadi muta'allimun itu artinya ya orang yang belajar gitu kan, atau pembelajar atau siswa ya, bisa kita katakan seperti itu. Nah, itu cara membentuk cara membentuk fa'il ya. Cara membentuk fa'il jika fi'ilnya itu terdiri dari lebih dari 3 huruf. Seperti itu. Nah, ya seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut tuh. Jadi fa'il itu ya, ini kita lihat. Jadi fa'il itu termasuk isim mustaq ya. Nah, jadi
fa'ilun ya atau mutafa'ilun. Nah, nanti ada banyak macamnya ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu cara penyusunannya isim fa'ilnya seperti itu ya. Nah, isim fa'il itu termasuk isim mustaq. Nah, kita lihat mustaqnya itu dari mana? Jadi muta'allimu itu kan tersusun dari tadi itu ta'allama. Jadi kita bisa melihat proses perubahannya itu pada si fa'il ini. Nah, jika ada proses perubahan seperti itu, nih bisa kita katakan dia isim mustaq ya. Proses perubahan yang tadinya dari fiilnya, terus dia ternyata bisa jadi fa'il seperti itu, maka dia bisa kita bilang sebagai isim mustaq ya. Isim fa'ilnya ya. Jadi beda ya, fa'il dengan isim fa'il itu beda. Nanti kita akan pelajari apa perbedaannya. Jadi kita di sini membahas isim fa'il ya. Jadi ya seperti itu. Isim fa'il. Nah, lanjut ya. Ada syiarul mubalaghah. Syiarul mubalaghah. Aku tulis di sini. Ada syiarul mubalaghah. Tulisannya itu kayak gini. Syiarul mubalaghah. Nah, seperti ini ya. Mubalaghati. Syiarul mubalaghati. Atau karena ini lebih cocok nat man'ut ya, asyiaru al mubalaghah itu juga boleh. Ya bebas saja sih. Ya nanti kita bisa pelajari ini di kelas yang lebih expert lagi ya. Syiarul mubalaghah atau sigot mubalaghah. Nah, apa sih itu sigot? Jadi ada sigot, misalnya ini. Nah, ada sirat mubalaghah. Nah, seperti ini ya. Nah, apa sih sirat mubalaghah itu atau syiarul mubalaghah itu? Jadi isim fa'il ya, kita udah pelajari itu isim fa'il itu apa? Tapi dia memiliki arti yang sangat, ibaratnya itu penulis itu kalau apa namanya kita bisa ngomong itu kayak penulis banget gitu loh, misalnya kayak misalkan apa ya, ya hobi nulis gitu, nulis saja. Misalkan ada apa namanya orang yang menolong. Nah, dia itu orang yang suka menolong banget. Jadi kemana-mana itu mesti ada yang minta tolong tuh dia dia nolong tanpa ingat waktu ya. Pokoknya dia suka nolong. Nah, itu. Jadi itu ada bentuknya, ada wazannya sirah mubalaghah itu yang kita bisa tahu dari segi dari aspek wazannya aja kita bisa tahu tuh artinya gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Nah, wazan-wazannya apa aja? Sebenarnya banyak ya. Cuman kita akan kasih 3 aja karena kita preferensi yang kita pakai ini juga 3 ya. Nah, karena ini memang kitab dasar ya, kitab Mukhtarot. Nah, wazannya apa aja sih? Jadi rumusnya itu apa aja sih? Yang pertama itu fa'alun. Nah, seperti ini. Fa'alun. Ya, ada ininya ya, ada alifnya ya. Nah, ini seperti ini. Fa'alun. Ya, fa'alun. Contohnya apa? Ya contohnya ya jadi ada ghawasun. Ghawasun ya. Ghawasun itu apa? Ghawasun. Nah, ghawasun itu maknanya ada 2, ada yang ada tercela, ada penyelam. Jadi ada 2 maknanya ya, ghawasun ya. Lalu ada lagi syaddadun ya, syadid, syaddadun ya. Syaddadun itu orang yang keras ya, keras pokoknya orangnya itu.
syaddadun. Seperti itu. Fa'alun ya. Seperti itu ya. Nah, lalu ada wazan lagi itu fa'ilun. Fa'ilun. Nah, gini ya. Fa'ilun. Apa sih contohnya apa sih fa'ilun? Fa'ilun tuh contohnya alimun. Nah, jadi ada alim isim fa'il ya. Alim itu orang yang berilmu ya. Alimun. Nah, orang yang berilmu dari kata alima ya. Dari kata alima. Nah, dia fi'il sulasi. Ya, fi'il yang terdiri 3, maka isim fa'ilnya seperti ini wazannya ngikut fa'ilun alimun. Gitu ya, tadi ya kita udah bahas. Nah, sighah mubalaghahnya apa? Fa'ilun. Ya, bisa gitu ya. Alimun. Nah, kita supaya tahu fa'ilun itu jadi alimun atau jadi fa'alun atau jadi fa'ilun itu gimana? Ya nanti ada ilmunya sendiri ya, di ilmu yang tinggi. Nah, ini kita masih belajar ilmu yang tinggi juga tapi levelnya level di bawahnya gitu ya. Jadi alimun. Jadi alimun orang yang berilmu, lebih berilmu daripada kata alim ini. Jadi kalau ada orang misalkan ya, oh kiai ini itu alim. Ya sebenarnya boleh-boleh aja kita ngomong kayak gitu ya. Tapi lebih pantas ya karena kita yang menghormati seseorang tokoh agama gitu kan. Ya kita katakan seperti ini i-nya yang panjang, jangan a-nya yang panjang. Ya boleh aja sih, nggak ada yang salah. Jadi alim, misalkan orang biasanya seperti itu ya ngomongnya ya. Oh, apa kiai itu alim gitu ya. Tapi kalau orang biasa ngomongnya kamu kok alim banget ya, alim. Nah, ya-nya panjang. Lah, ini keliru ini. Ya jadi ya-nya yang panjang itu ya. Jadi alimun itu dia lebih berilmu itu dari segi makna ya daripada alim ini. Jadi penggunaannya itu diperuntukkan untuk orang yang lebih berilmu. Jadi penyebutannya seperti itu, orang yang lebih berilmu seperti itu ya, alimun fa'ilun, karena kita pakai sighah mubalaghah atau bentuk-bentuk yang mubalaghah yang melebih-lebihkan, yang berlebih-lebihan seperti itu ya. Jadi alim, fa'il ya seperti itu. Nah, ada juga fa'ul ya, pakai fa'ulun. Fa'ulun seperti itu. Nah, fa'ulun contohnya apa? Kadzubun, orang yang suka sekali bohong ya, kadzub. Nah, gini ya. Kadzub. Kadzub ya. Kadzub. Jadi orang suka sekali berbohong. Kadzub ya. Fa'ul ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi sighah mubalaghah ya. Ada yang ketiga, kita lihat. Nah, ada sighah mubalaghah. Yang ketiga ada isim maf'ul, isim yang dikenai pekerjaan. Jadi kalau tadi itu isim fa'il pelakunya, ini yang dikenai pekerjaan, isim maf'ulnya. Yang ditulis, nah kayak gitu, yang ditolong. Tadi kan orang yang menolong, orang menulis. Kalau orang menulis berarti harus ada yang ditulis dong. Kalau orang menolong harus ada yang ditolong dong. Nah, jadi isim fa'il, isim maf'ul itu mirip objek. Ya, subjek, predikat, objek. Ya, seperti itu ya. Nah, isim maf'ul itu mirip objek ya, seperti itu ya. Isim yang dikenai pekerjaan, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu kita tulis di sini isim maf'ul. Isim maf'ul ya, atau objek ya. Objek itu sebenarnya maf'ul ya, maf'ul bih ya. Tapi nanti kita sederhanakan aja supaya mendekatkan pemahaman ya. Isim maf'ul itu bisa kita bilang objeknya lah gitu, yang dikenai seperti itu. Nah, apa namanya isim maf'ul ini tulisannya kayak gini. Ismul maf'ul, nah, kayak gini ya. Ini fa maf'ul
maf'ulina, isim maf'ul ya, isim maf'ul pakai ain ya, maf'ul. Nah, kata yang dikenai suatu perbuatan seperti itu ya. Misalkan dia ditinju, doroba. Yang kemarin tuh kita belajar kosakatanya doroba telah dipukul. Ya tribu sedang memukul. Berarti orang memukul isim fa'ilnya karena dia 3 fi'il ya, dari 3 huruf ya, sorry. Fi'ilnya dari 3 huruf. Doribun. Nah, orang yang memukul doribun. Jadi doribun. Jadi doroba jadi doribun. Orang yang memukul, yang dipukul namanya madrubun, madrub ya. Maf'ul ikut wazan maf'ul. Jika fi'ilnya sulasi 3, wazannya maf'ulun. Ini rumusnya ya. Maf'ulun berarti doroba tadi fa'ain lam ini itu menempati posisi doroba ini ya. Maka mad ru ya, roknya ini ainnya rok, ru ini sukun, lamnya baknya ini. Nah, madrubun ya, yang dipukul. Nah, seperti itu. Jadi objeknya yang dipukul. Jadi itu isim maf'ul ya. Cara penyusunannya itu kalau 3 huruf fi'ilnya ya. Nah, sekarang kalau lebih dari 3 huruf gimana? Jadi rumusnya sama kayak yang tadi susunannya ya. Kalau dia lebih dari 3 huruf ya, jika lebih dari 3 huruf, yang pertama diambil fi'il mudhari'nya. Jadi ambil mudhari'nya ya. Ambil mudhari'nya. Yang kedua, mudhari'anya diganti mu. Ganti mudhari'ahnya menjadi mu. Ini seperti ini ya. Mudhari'ah kan dia letaknya di awal tuh. Mudhari'ah itu pasti di awal letaknya ya. Mana ini misalkan ini. Ya, misalkan ini. Ya ta'allamuna, dia diganti di awal. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga ini yang membedakan. Tadi kan diganti kasroh tuh huruf yang sebelum akhir. Nah, ini diganti fathah sebelum akhir. Sebelum akhirnya diganti fathah. Jadi, misalkan tadi kan ta'allama ya ta'allamu ya. Muta'allimun isim fa'ilnya ya. Maf'ulnya yang dipelajari ya. Muta'allimun kan orang yang belajar. Yang dipelajari berarti muta'allamun. Jadi muta'allamun. Nah, gitu ya. Jadi itu isim maf'ul. Nah, lanjut kita akan bahas tentang sifat musyabbah bismil fa'il ya di part selanjutnya, karena ini udah terlalu panjang supaya tidak lama-lama dan tidak bosan ya. Hadza wallahu alam bisawab. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.